Baik anak-anak, pada sore hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini bukan hanya di bidang pendidikan, politik, ataupun organisasi, tapi perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di pendidikan, politik, organisasi. Tuh, jadi karena kita manusia memiliki hak asasi yang sama. Jadi setiap manusia itu punya kesempatan untuk berpendidikan, berpolitik, dan juga melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga punya hak yang sama. Bu, saya juga setuju kalau semisal perempuan jadi pemimpin. Karena kenapa? Jikalau perempuan jadi pemimpin, otomatis dia akan bawa perasaan di dalam organisasi tersebut dan tidak akan bisa mengkoordinir anggotanya. Bukan soal perempuan, tapi soal kapasitas. Kalau perempuan gagal menjadi pemimpin, itu bukan karena dia keluar, tapi karena sistem yang meremehkannya dari awal. Tapi cewek apa-apa langsung baper, Bu. Tidak, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Justru dengan era modern sekarang, perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan mengambil keputusan yang baik dan benar. Jadi dengan alasan apa lagi perempuan tidak bisa memimpin? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Rika, bahwasanya kalau kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin. Contohnya Kartini, Ibu Megawati, Puan, dan masih banyak lainnya. Gua bukan sensi sama lo. Siapa pemimpin itu harus tahan hati. Lo sendiri aja sering emosi dan juga nangis. Kamu tahu nggak, tahan banting itu bukan soal tentang nahan amarah. Tapi kami tetap bisa berdiri di saat kami dijatuhin berkali-kali. Dan itu kami alami saat ini. Aku ingin bebas, belajar, dan berpikir tanpa dinding bernama adat dan gender. Hanya dengan pendidikan, perempuan bisa mengangkat martabatnya. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu bukan untuk menciptakan persaingan baik itu antara laki-laki dan juga perempuan. Melainkan justru kesetaraan gender itu untuk memperkuat kerjasama antara laki-laki dan juga perempuan. Perjuanganmu tidak mudah, Rizka. Tapi ingat, kesetaraan itu bukan hanya tentang berbicara, tapi kamu juga harus bisa mendengarkan. Iya Ibu, saya ingin laki-laki juga paham bahwa perjuangan ini untuk kita semua. Semangat ya, saya yakin kamu pasti bisa. Terima kasih Ibu. Guys, lihat dong. Yang lolos Rizka tahu. Ya, aku nggak lolos. Banget, coy. Ya udah ganti deh. Keren banget ya. Cewek lagi. Alhamdulillah. Selamat ya, kamu juga tidak hanya mewakili perempuan, tapi juga mewakili perubahan. Sama juga, dan kamu jadi bagian dari perubahan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kartini ini, kita bisa mengenang jasa dan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di Indonesia. Kartini percaya bahwa pendidikan dan kesetaraan adalah kunci untuk memajukan perempuan dan masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak-hak perempuan, tetapi bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung serta inklusif bagi semua perempuan. Mari kita terus memperjuangkan kesetaraan perempuan, menghormati serta menghargai kontribusi perempuan dalam segala bidang. Mari kita terus mengikuti jejak Kartini dengan berjuang untuk kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, kita dapat berkembang dan berkontribusi penuh secara maksimal. Selamat Hari Kartini, mari menjadi Kartini masa kini.